ngalor mulon nek basa Jawa. Ngalor mulon. Ya. Itu ada yang bedah krong itu, bedah krong, dodo. Oh, itu ada cabangan di sini, di sini. Terus mangkul ke depan gini. Tapi itu orang bentuknya orang besar orangnya itu, bukan genderuwo. Seukuran manusia, tapi manusia ya bule lah, londo lah seperti itu kan ukurannya besar kan. Ya anehnya itu nggak ada kepalanya. Waduh, terkejutnya setengah mati deh. Waduh, sudah mau detak jantung ini. Dan pada malam hari ini saya didampingi oleh narasumber yaitu Bapak Sugiono. Selamat malam. Selamat malam. Bapak ini akan menceritakan kisah horornya waktu tahun berapa, Pak? 9293. 1993. Nah, itu awalnya seperti apa? Awalnya itu ya tujuan awal bukan ingin melihat makhluk halus ya, bukan ingin melihat makhluk astral, enggak. Karena pada zaman itu kan saya masih seusia sampean ya. Masih seusia sampean dan ya ada ingin tahu itu ada, cuman tujuan awalnya itu membantu teman. Waktu itu usahanya terpuruk, waktu itu bangkrut lah seperti itu, dan satu-satunya jalan itu udu togel. Tahu togel? Ya, berarti bermain nomor. Oh, tapi di saat itu namanya bukan togel. Itu masih dilegalkan waktu itu sama pemerintah, dilegalkan dulu. Banyak ada namanya TSSP, ada SDSP lah apalah. Banyak sampai nggak ingat saya. Ada 4 atau 5 macam itu tahun itu. Ya. Ya sekarang sudah nggak ada sekarang togel. Sudah ilegal sekarang. Berita-berita yang saya dengar waktu itu ada tempat-tempat siaram atau makam atau apa, tempat-tempat wingkit, tempat-tempat anger yang bisa ya kalau orang sekarang ngarani musyrik lah. Ya bilang musyrik, kita minta rezeki ke hal semacam itu kan namanya musyrik. Tapi itu sudah tidak diperdulikan lagi karena kita waktu itu anak muda wis penting olah duit seperti itu, terus enggak mikir lah kan. Pokok yang penting ke sana ada uang masuk, pokok ada keberanian, kita cari rezeki di sana, siapa tahu dapat togel tadi, dapat nomor tadi ya, tomboi. Artinya ya, seperti judi itu kita beli nomor angka-angka yang ditunjukkan oleh makhluk itu, entah itu benar atau tidak. Saya sendiri juga nggak begitu percaya sebetulnya. Soalnya baru pertama kali. Kalau hanya sekedar ketemu lah dari kecil, sering saya ketemu itu. Ada sih, nggak mungkin orang itu tidak merasa takut, tidak mungkin. Karena orang itu mesti punya rasa takut, adalah paling tidak kaget lah, karena kemunculannya tiba-tiba. Iya. Nah waktu itu diajak teman namanya Eko kalau nggak salah itu, sekarang sudah nggak pernah ketemu lagi. Usahanya bangkrut, kemudian ke rumah ngajakin saya, katanya dia punya informasi di sebuah tempat itu Tegalan itu ladang lah, Tegalan luas ya, tanduran-tanduran itu, tanaman-tanaman seperti pohon-pohon besar-besar itu. Di saat itu kan masih banyak teman-teman seperti itu. Kalau tidak salah di desanya mana itu juga lupa. Kalau di desa W gitu aja. Ya, kalau boleh saya sebutkan inisial, kalau uang inisial ya. Desa W lah, di kota kita sendiri sini. Di kota Blitar. Masih di wilayah Kabupaten Blitar kayak gitu. Itu di sana ada tanah itu kosong, peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda. Dulunya rumah Belanda di sana. Nanti ceritanya tentang Belanda itu sesuai dengan apa yang mitos yang terjadi di situ. Ya. Mitos yang terjadi di situ. Karena juru kunci itu cerita setelah saya mendapat itu, setelah saya tahu di sana ada apa aja. Jadi juru kunci itu sebelum waktu saya ke sana itu malah diingatkan, loh jangan ke sana lah, itu ada begini gitu kan. Ya. Kemarin itu pernah ada yang masuk ke sana sebelum saya, maksudnya kemarin sebelum saya itu ada yang ke sana itu lari semua orangnya. Ada pokoknya ngeri lah gitu ceritanya juru kunci sama saya. Tapi waktu itu ketika juru kunci cerita, saya mokong aja, wani aja gitu. Karena tujuannya hanya satu tadi, nutupi utangnya tadi, wis sembuh oleh ora bener atau tidak, yang penting berani dulu lah. Nah, saya kira orang dua kan sama teman saya yang ngajak tadi. Iya.
tadinya juru kunci bilang begitu ya, ada rasa ragu-ragu sih, ada ragu-ragu, jangan diteruskan kata juru kunci, karena kemarin ada yang ketakutan lari, bahkan 4 orang itu dari dua orang di antara mereka itu dicari sampai subuh, karena itu kan luas sekali, jadi orangnya itu lari kemana nggak tahu jalannya, itu tersesat, akhirnya ketemunya sudah pagi, sudah terang, sekitar jam 5. Itu diingatkan itu, kami berdua diingatkan itu jangan diteruskan, tapi waktu itu kita nekat lah, karena dari rumah kita sudah membawa burampe alat sesaji. Burampe itu alat sesaji. Saya dari rumah itu bawa cok bakal itu seperti ada takir itu lengkap, di situ ada bumbu, ada opo, ada telurnya, terus kembang itu, kembang biasa itu, kembang kiriman itu ada satu, itu ada kembang telur, juga ada Joshua, yang ada Joshua itu kayak dupa yang panjang itu jarah kami ngarani Joshua itu namanya Joshua atau hiu lah, hiu. Joshua bukan minuman pokok. Ya, bukan Joshua, minuman. Hiu sing dibong itu kok dibakar panjang itu, dupa lah. Itu kita bawa dari rumah memang sengaja untuk itu. Dan sampai di sana karena saya bukan spiritual, si juru kunci ini mengajak ke tempat itu, di sana ada makam itu panjang. Yes, enggak wajar lah, kalau makam sekarang paling ukurannya hanya 170, sesuai dengan panjang orangnya kan, ukuran kita paling sekitar 150 lebih lah. Ya. Itu ada 2 meter lebih itu ukuran makam itu. Jadi bisa lebih gitu. Pokoknya luar biasa panjangnya itu, enggak wajar seperti ukuran sekarang kan. Ya. Jadi diajak ke sana, terus juru kunci ngomong sama saya, Mas, suguh dhewe opo aku sing nyuguh nih? Ritual sendiri atau juru kunci yang ritualkan itu ya, yang itu yang ritualkan juru kunci atau saya sendiri, karena saya bukan spiritual ya, saya ngomong juru kunci aja, jenengan mawon Pak, monggo sampean saja, karena kalau saya nanti malah nggak pas, nggak tahu namanya dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya juru kunci juru kunci bilang iya, ya lalu ritual kami bertiga. Saya hanya berdoa saja semampu saya, sebisa saya. Terus teman saya juga begitu di belakangnya, Pak juru kunci tadi, ngopong-ngopong dan lain sebagainya di situ dengan beberapa yang kami bawa tadi. Setelah itu juru kunci dan teman saya itu, ternyata teman saya nggak ikut di situ. Nggak ikut menunggu. Iya, tadinya saya kira itu kita berdua sama teman saya yang ngajak tadi. Rada enteng nggak berdua aja. Nggak patah inilah, nggak begitu. Masih ada temannya kan. Masih kalau ada apa-apa kan nggak kagetnya nggak parah lah menurut. Nah, ternyata ditinggal juru kunci pulang, teman saya itu ikut pulang ke rumahnya juru kunci menunggu. Ya ciloko saya di situ sendiri, tapi harga diri mau bilang nggak berani, wes nekat saja. Cah nom itu wes mosok ngene rawani kan gitu. Akhirnya benar, saya sendiri di situ. Kebetulan kita berangkat tadi sudah membawa lincak itu seperti kursi panjang. Itu dari bambu, itu di daerah kita namanya lincak ya, namanya lincak itu. Di makam yang panjang tadi sebelah timur ini kan makam Mujuri Ngalor ini ya. ke utara. Terus ini ada pohon di sampingnya, yaitu si lincak tadi. Udah taruh di atasnya kan ini ada kakinya begini kan, taruh di atasnya kuburan persis dengan panjangnya itu di atasnya persis itu. Terus belakangnya ini aku pakai sandaran nih, saya pakai sandaran pohon tadi, namanya pohon mulwo kalau nggak keliru itu, mulwo gundul lengkapnya. Itu memang terkenal pohon mistis lah kalau sini, sering tinggoni genderuwo dan lain sebagainya. Ya. Tinggoni setan ya. Ternyata saya di situ sendirian. Jadi ya ora tatak, tapi ya nggak apa-apa lah. Paling hanya hantu yang seperti yang saya jumpai dari waktu seperti biasa. Seperti pernah saya jumpai seperti itu. Mungkin yang pertama kaget atau seperti itu, merinding lah apa. Karena itu sudah terbiasa, tapi itu belum di situ nanti ada apa saya juga nggak tahu kan itu. Belum ngerti kan itu bukan daerah saya. Setelah itu mereka berdua ke rumahnya juru kunci kan. Sepi sudah. Nggak ada siapa-siapa, yang ada saya sendiri dan autan. Ini ada iklan sedikit, nggak apa-apa ya. Itu pakai itu lotion
pakai autan supaya nggak punya nyamuk di situ. Berapa menit kemudian, belum lama itu saya di situ, juru kunci udah nggak kelihatan di rumahnya kan, jangan kelihatan lagi, duduk begini sila, duduk silo mau ini, sandaran di pohon. Di pohon, terus kepala aku tak taruhin di pohon, ada ke atas kan, kalau ya. kita gini gelap, misalnya ini gelap, kita memandang langit itu terang. Ya terang. Itu bayangannya ada pohon itu kalau nggak salah ada cabangnya itu ke sana. Cabangnya itu ke sana, mojok kan? Ya. Kalau saya hadap ke barat berarti ke arah barat daya. Barat daya. Mojok, ngalor ngulon kayak bahasa Jawa. Ngalor ngulon. Ya. Itu ada yang bedangkrong itu, dodo. Oh, itu ada cabangan di sini, di sini. Terus mangkul ke depan gini. Tapi itu orang bentuknya orang besar orangnya itu, bukan genderuwo. Seukuran manusia, tapi manusia ya bule lah, lontol lah seperti itu kan ukurannya besar kan. Ya anehnya itu nggak ada kepalanya, waduh terkejutnya setengah mati deh. Waduh sudah bawa detak jantung ini mau lari rasanya. Tapi lari kemana? Kalau lari malah kesasar pikir kan? Kayak gitu. Orang kaki tak lipat kayak begini kan. Ya lari wis kangelan ya. Nggak mungkin lari. Bayangkan saja, kalian duduk di dekat rumah wis, jenengan ada atap, terus